Nemathelminthes atau yang sering kita kenal dengan sebutan nematoda merupakan hewan yang digolongkan sebagai cacing. Cacing dari golongan ini terdiri atas berbagai jenis dan sebagian besar Nemathelminthes merupakan makhluk parasit, yaitu makhluk yang hidup di dalam tubuh makhluk lain dan cenderung merugikan makhluk yang ditumpanginya. Hewan juga dibedakan berdasarkan keberadaan tulang belakangnya, yaitu vertebrata dan invertebrata. Nematoda digolongkan sebagai hewan invertebrata. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri dari Nemathelminthes ini. Yang pertama, merupakan cacing yang memiliki tubuh bulat dan panjang menyerupai benang dengan kedua ujung yang runcing. Yang kedua, tubuhnya terbagi atas 3 lapisan atau tripoblastik, yaitu lapisan luar atau exoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm. Yang ketiga, kulitnya halus, licin, dan tidak berwarna, serta memiliki kutikula yang berfungsi untuk melindunginya dari enzim pencernaan inang. Yang keempat, memiliki sistem pencernaan yang sudah lengkap. Yang kelima, sebagian besar hidup sebagai parasit dan beberapa di antaranya hidup bebas. Dan yang terakhir, tubuhnya tidak memiliki segmen. Filum Nemathelminthes ini kemudian dibedakan menjadi 2 kelas berdasarkan organ sensorinya, yaitu Ampasmida atau Adenopora dan Phasmida atau Sekernetea. Saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh dari Aphasmida atau Adenoporea, di mana Adenoporea ini tidak memiliki phasmid atau alat inderanya itu terletak pada ujung posterior. Kemudian sistem navigasi yang berada di bagian kutikula itu dan berfungsi sebagai semoreseptor berada di daerah bibir. Lalu Aphasmida ini juga tidak memiliki bulu atau papila yang berada di kepala maupun di tubuhnya. Selain itu, bentuk dari Aphasmida ini adalah berbentuk spindle atau menyerupai kincir yang di ujungnya itu lancip atau bercabang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kelas dari Aphasmida. Jadi, kelas Aphasmida itu terbagi menjadi 3 kelas, di mana kelas pertama ada Chromadorida. Jadi, kelas Chromadorida ini hidupnya bebas. Amfibnya atau sistem navigasi yang berada di daerah bibir itu bentuknya melingkar atau spiral. Kemudian kantung esofagus dari kelas ini terbagi menjadi 3 bagian, bisa hidup di air tawar dan bisa hidup di air laut. Kebanyakan yang hidup di air laut itu sifatnya akuatis. Kutikulanya juga halus, artinya kapsulanya itu tersusun dalam cincin-cincin. Kemudian kapsula bukalisnya juga dilengkapi dengan gigi-gigi yang banyak. Kemudian faringnya juga itu pada ujung posteriornya selalu membesar. Baik, kelas kedua ada Enoploidea, di mana kelas ini tidak ada cincin-cincin kutikula, tetapi kutikulanya halus dan seringkali juga dilengkapi oleh bulu-bulu kaku. Pada bagian ujung anterior terdapat 6 papilla labialis, 10 hingga 12 bulu-bulu kaku yang berada dalam 1 atau 2 lingkaran. Kelas ini juga memiliki sepasang celah sepal dan amfibnya atau sistem navigasi yang berada di bagian bibir itu berbentuk panjang atau menyerupai tabung. Hidup dari kelas ini adalah hidup bebas dan ada juga ya sebagai parasit di air laut, air payau maupun air tawar. Terakhir ada kelas Dolilamoidea. Jadi kelas Dolilamoidea ini umumnya hidup di dalam tanah atau di air tawar. Kutikulanya juga halus tanpa ada bulu-bulu kaku. Kemudian kelas ini pada ujung anteriornya itu terdapat 2 lingkaran papila, di mana masing-masing papila itu memiliki 6 atau 10 papila. Kemudian amfibnya atau sistem navigasi yang berada di daerah bibir itu bentuknya menyerupai tabung dan faringnya itu bersifat muskular, sehingga jarang terjadi posterior yang membesar. Baik, materi selanjutnya yakni terkait sistem pencernaan Aphasmida. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar bahwa sistem pencernaan dari Aphasmida ini sudah lengkap. Mengapa? Karena sudah terdiri dari mulut, faring, usus, dan anus. Nah, mulutnya itu terletak pada ujung anterior atau bagian depan, sedangkan anusnya terletak pada ujung posterior atau bagian belakang.
Nah, makanan yang masuk melalui mulut ampasmida kemudian akan diteruskan ke faring. Setelah itu akan menuju ke organ intestin atau organ pencernaan bagian tengah, dalam hal ini usus. Nah, makanan di sini akan dicerna secara intraseluler. Hasil dari pencernaan ini yakni berupa sari-sari makanan dan nutrisi akan diedarkan ke seluruh rongga tubuh cacing. Nah, sedangkan sisa-sisa metabolismenya itu akan dikeluarkan melalui anus. Selain itu, ada pula kelebihan dari hasil pencernaan ini akan disimpan dalam bentuk cadangan glikogen dan lemak di dalam intestin, otot, dan epidermis. Baik, materi selanjutnya yakni terkait sistem reproduksi ampasmida. Umumnya ampasmida bereproduksi secara seksual. Nah, sistem reproduksinya ini disebut sebagai diesis atau gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar bahwa jantan ditandai dengan ekor yang berbentuk kait serta ukurannya berukuran lebih kecil daripada individu betina. Nah, untuk alat reproduksi jantan terdiri atas testis, rongga vesika, seminalis, dan sebuah lubang kelamin. Sedangkan alat reproduksi betina terdiri atas ovarium, reseptakulum seminalis, uterus, vagina, dan pulpa. Nah, fertilisasi atau pembuahan terjadi di dalam uterus atau disebut sebagai fertilisasi internal. Nah, telur yang dihasilkan akan berjumlah ribuan per harinya. Nah, jika kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur tersebut akan berubah mirip struktur kista. Nah, kista ini akan bertahan hidup pada kondisi yang tidak menguntungkan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada materi struktur tubuh dan klasifikasi dari kelas Pasida. Jadi, yang pertama ada struktur tubuh dari Pasida. Secara umum, struktur tubuh dari kelas Pasida itu sama seperti struktur tubuh pada filum yang melintas pada umumnya, yaitu tubuhnya itu dilapisi oleh kutikula yang keras, dan seiring pertumbuhannya kutikula ini akan dilepaskan secara periodik dan kutikula baru akan disekresikan dengan ukuran yang lebih besar. Terus, cacing golongan Pasida ini dia merupakan hewan fibroblastik semata, yaitu fibroblastik artinya tubuhnya itu tersusun atas 3 lapisan, yaitu exoderm, mesoderm, dan endoderm. Sedangkan celomata itu artinya tubuhnya tersusun atas sebuah rongga. Rongga ini disebabkan oleh perkembangan dari lapisan mesodermnya yang membentuk lapisan luar dan lapisan dalam, sehingga terbentuklah selom atau rongga antara mesoderm dan endoderm. Terus otot yang merupakan alat gerak dari cacing itu pada kelas Pasida tubuhnya juga terdiri atas otot longitudinal, dan kontraksi yang dihasilkan itu akan menghasilkan gerakan bolak-balik. Adapun yang membedakan cacing gelang kelas Pasida dan kelas pada filum Nematomintes lainnya itu ada 2. Yang pertama, terdapat anggota spesies yang memiliki plasmid. Plasmid ini merupakan organ indera atau alat indera yang terdapat pada posterior atau di daerah dekat ekor. Fungsinya yaitu sebagai sensor atau organ yang menerima rangsangan. Terus yang kedua itu hidup dalam tubuh vertebrata, serangga ataupun tumbuhan. Jadi cacing gelang kelas Pasida ini merupakan golongan cacing yang hidup pada inangnya, dan beberapa di antaranya itu merupakan golongan parasit. Selanjutnya klasifikasi dari kelas Pasida. Jadi dapat kita lihat pada bagian pada slide, dimulai dari kingdom Animalia, terus dalam filum Nematomintes. Dari sumber yang kami dapatkan, filum Nematomintes ini kemudian terbagi lagi menjadi 2
bancrofti. Cacing ini merupakan cacing parasit juga yang dapat menyebabkan penyakit kaki gajah atau filariasis. Selanjutnya dari ordo Trichurida ada Trichuris trichiura yang juga merupakan cacing parasit, di mana cacing ini merupakan parasit yang menginfeksi organ pencernaan yaitu usus dan dapat menyebabkan penyakit trichuriasis. Selanjutnya dari ordo Trichocephalida itu ada Trichinella spiralis. Jenis cacing ini juga merupakan jenis cacing parasit yang menginfeksi hewan yaitu babi dan juga dapat menginfeksi manusia bila memakan daging babi yang kurang matang. Dan terakhir dari ordo Mermitida, salah satu contoh spesiesnya yaitu Mermitonema entomophium. Berikut diantaranya klasifikasi lengkap dari contoh spesies dalam kelas Phasmida. Yang pertama ada Necator americanus. Dari Kingdom Animalia, Phylum Nemadelminthus, kelas Chromadore, Ordo Stromylidae, famili Uncinaridae, genus Necator, spesies Necator americanus. Yang kedua ada Wuchereria bancrofti, dari Kingdom Animalia, Phylum Nemadelminthus, kelas Secrenente, Ordo Spirurida, famili Onchocercidae, genus Wuchereria, dan spesies Wuchereria bancrofti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pencernaan Phasmida. Cacing sudah memiliki saluran pencernaan yang berturut-turut dari anterior ke posterior, yaitu mulut, rongga mulut yang kecil, faring pendek yang bersifat muskular, esofagus, intestinum yang panjang sebagai tempat penyerapan sari makanan, dan anus. Nematoda karnivor atau herbivor memiliki stilet yang berbentuk seperti jarum suntik atau gigi dalam rongga mulutnya, berfungsi untuk menusuk dan menghisap sari makanan dari tanaman atau mangsanya. Nah, kebanyakan nematoda yang hidup bebas memakan metozoa kecil, termasuk jenis nematoda yang lain. Sedangkan nematoda yang bersifat parasit memperoleh makanan dari hospesnya. Cara-cara memperoleh makanan ini antara lain dengan menghisap darah, merusak jaringan hospes, memakan atau menghisap sari-sari makanan dalam intestinum hospes, dan dengan mengabsorpsi sari-sari makanan dari cairan tubuh hospesnya. Saluran pencernaan nematoda berupa tabung sederhana, terdiri dari sel-sel yang tersusun dalam lapisan tunggal. Yang pertama dari mulut menuju ke kapsul bukalis, namun kapsul bukalis ini tidak selalu ada. Kemudian ke esofagus yang berotot, yang selanjutnya ke usus untuk penyerapan makanan. Kemudian ke anus yang terdapat hampir di ujung posterior cacing. Di anus terdapat sebuah pelebaran yang dinamakan rektum. Sel-sel usus biasanya kaya akan mitokondria kompleks, Golgi, ribosom, glikogen, protein, lipida, dan retikulum endoplasmik. Sel-sel kelenjar di daerah mulut dan anus berfungsi mensintesis protein dan mukopolisakarida, dan hasilnya dikeluarkan ke dalam saluran pencernaan atau langsung keluar melalui tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi dari kelas Phasmida. Jadi alat reproduksi betina itu tersusun atas ovarium, oviduk atau saluran telur, kemudian ada uterus atau rahim, kemudian ada ovipar tempat penampung telur, vagina, dan vulva atau lubang muara vagina. Nah, cacing betina dewasa itu dapat bertelur sekitar 100.000 sampai 200.000 butir per hari, di mana terdiri atas telur yang sudah dibuahi dan juga tidak dibuahi. Kemudian telur yang biasa dibuahi itu ukurannya kurang lebih sekitar 60 x 45 mikron. Nah, sedangkan ukuran telur yang tidak dibuahi itu ukurannya sekitar 90 x 40 mikron. Nematohelminthes biasanya bereproduksi secara seksual melalui fertilisasi internal, di mana fertilisasi internal ini merupakan proses peleburan sel sperma dan sel telur dalam tubuh betina pada saat reproduksi seksual itu terjadi. Kemudian pada kebanyakan spesies, jenis kelaminnya itu terpisah
We're going to take a look at the hog intestinal roundworm Ascaris lumbricoides. Here we have a female and a male individual. The female is the larger individual at the top, the male is the smaller individual with the prominently hooked tail at the bottom. This female specimen is 22 centimeters long, and the male specimen is 15 centimeters long. So let's look at what we can see with the external anatomy. If we zoom in on this female worm, what we can see is that we've got a region that is more translucent and a region that's more transparent. The more transparent region is the lateral cord, and there's one on the other side as well. We can also see the lateral cord on the male. Now the way that you can figure out is which way is dorsal and which way is ventral is you have to look at the anterior. Let's take a look at the internal anatomy of the female. And you can see this in cross-section. We'll take a look at that in a slide or in a photomicrograph. But these are the oviducts, and if we were unable to unravel all of this kind of twisted mass of tubes, what we would find is that there is one oviduct connected to each branch of the uterus, and at the tip of each oviduct, which is a closed-ended tube, is the ovary, where the eggs are produced. And that is the anatomy of the female. Okay, let's take a look at the anatomy of male Ascaris. So here I have one that has been opened up, and you can see the characteristic hooked end on the posterior end of the body. So this is anterior up here. Let's zoom in and take a look. I haven't disturbed any of the internal anatomy other than opening the body wall. So the mouth and pharynx are up here, which gives rise to the strap-shaped intestine, which is kind of currently covered up and wrapped up in all of this material, these coiled tubes. We'll talk about those in a minute. And these coiled tubes, actually it's a single tube that runs the length of the body. And down here toward the posterior end, you see fewer of these tubes, but we see a larger tube in cross-section. So if we start back here, we have our hook-shaped posterior end, and this large structure that's tubular in cross-section is the seminal vesicle. And this is where sperm are stored until they are released. As you proceed anteriorly, the seminal vesicle transforms into a thinner tube that wraps around itself. This thin tube is the vas deferens. At the very end of the tube, which happens to be anterior in the body, is the testis. Wrapped up in the middle of that is the intestine, and it's just a strap-like structure that runs. Baik, berdasarkan dari materi yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan perbedaan antara ampasmida atau adenopora dan pasmida atau Secarnetea. Yang pertama, pada ampasmida, dia tidak memiliki pasmid atau alat indera yang terletak di ujung posterior. Yang kedua, memiliki ampit atau sistem navigasi yang berada di bagian kutikula yang berfungsi sebagai kemoreseptor yang berada di daerah bibir. Yang ketiga, sebagian besar hidup secara bebas. Yang keempat, tidak memiliki indera bulu atau papile pada kepala atau tubuhnya. Dan yang kelima, berbentuk spindle atau menyerupai kincir dengan ujung yang runcing atau bercabang. Sedangkan pada pasmida, yang pertama dia memiliki pasmid yang berada di bagian ekor. Yang kedua, memiliki ampit yang berada di daerah sebelum kepala. Yang ketiga, hidup sebagai makhluk parasit di usus. Yang keempat, memiliki papile pada jantannya yang berada di daerah ekor. Dan yang kelima, berbentuk silinder dengan ujung yang runcing. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.